Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva yang masih di Bandung ini ya guys ya, di Lembang masih di rumah orang tua. Jadi harap maklum ya kalau suaranya tuh tidak sesmooth yang seperti biasanya. Welcome back dalam pembahasan spoiler BTTH episode ke-168 yang udah semingguan ya ini ya guys ya, nggak upload ya guys ya. Ya mohon dimaklum atuh, ini lagi setor cucu dulu ini. Nah, seperti biasa kita review dulu alur cerita di spoiler sebelumnya, di mana Shoyan telah memutuskan untuk membentuk sebuah aliansi dengan faksi-faksi sahabat demi mempersiapkan diri menghadapi Aula Jiwa dan faksi musuh lain sebelum dia pergi mencari api teratai pemunihan iblis. Sekte Bunga dan Lembah Api Berkobar langsung menunjukkan persetujuan atas gagasan aliansi Shoyan dan membuat tuan muda ketiga keluarga Shou itu memiliki 3 banseng sebagai bakal calon sekutunya. Baru setelah itu Shoyan dan Yolo secara pribadi menuju kota Pil Suci untuk mengajak Menara Pil ikut dalam aliansi. Sayangnya Suan Kongzi selaku kepala menara pun tidak bisa memutuskan hal besar semacam ini dan harus menunggu para tetua di Menara Pil Suci atau menunggu leluhur Pil yang tidak lain adalah sebuah pil obat tingkat dewa yang legendaris. Lalu tanpa lama-lama kita terobos aja seperti biasa tuh. Yang bingung nih, kok bisa pil obat jadi leluhur Menara Pil? Nah, jadi seperti biasa tuh, bukan Cakradiva kalau nggak jelasin, jadi biar kalian nggak liar gitu ya, nggak pusyang 7 keliling kayak ditagih pinjol. Jadi ceritanya pil obat tingkat D adalah istilah untuk menyebut pil obat yang mampu menarik guntur pil 9 warna, di mana pil semacam itu sebagian besar berbentuk binatang dan akan memiliki kecerdasan spiritual sendiri. Tapi enggak semua pil obat dengan guntur pil 9 warna bisa dianggap sebagai pil obat tingkat 9 ya guys ya. Biasanya masih merupakan pil obat tingkat 8 puncak kayak pil obat yang ditemuin Shoyan di reruntuhan Dosheng atau pil bodhisattva yang disempurnakan oleh Abah Yolo. Masih ingat kan? Nah, di atas pil obat tingkat 8 puncak dengan guntur pil 9 warna ada pil obat tingkat 9 yang sebenarnya, di mana pil legendaris semacam itu mampu mengambil bentuk manusia, bahkan bisa juga berkultivasi seperti manusia pada umumnya. Nah, jadi kalau kayak Tante Medusa itu kan dia tuh ular, jadi bisa berubah sama jadi manusia itu karena tingkatan kultivasinya berbeda gitu, udah tinggi gitulah ya guys ya. Suan Kongzi menjelaskan jika dulunya salah satu pendiri Menara Pil telah memurnikan leluhur mereka sebelum meninggoy dengan tenang. Tapi tepat sebelum kematiannya, sulur jiwa si pendiri masuk ke dalam pil obat yang secara aneh menyebabkan pil obat tingkat 9 ini mengalami transformasi dan jadilah leluhur pil yang mereka ketahui saat ini. Awalnya leluhur pil berdiam diri di Menara Pil kecil dan menyelamatkan Menara Pil dari kehancuran berkali-kali. Setelah Menara Pil stabil, leluhur pil ini menghilang dan tidak ada lagi yang bisa menemukannya. Shoyan menyeka keringat yang mengalir di dahinya setelah memahami dari cerita Suan Kongzi bahwa leluhur Menara Pil adalah pil Suan yang berhasil bermutasi. Cakradiva jelasin lagi nih, kalau pil obat tingkat 9 sendiri memiliki 3 klarifikasi, yaitu pil harta, pil emas, dan pil Suan. Dan setelahnya lagi ada pil obat tingkat tertinggi yaitu pil DI alias pil dewa yang seharusnya tidak lagi bisa ditemukan di zaman ini karena hanya bisa disempurnakan oleh seorang Dodi. Adapun pil Suan yang bermutasi juga sudah sesuatu yang sangat luar biasa, di mana menurut analisa Shoyan, pendiri menara yang memunikannya paling tidak merupakan ahli bintang 5 atau 6 dosek, dan benda semacam itu adalah sesuatu yang bahkan belum sanggup dimurnikan oleh Abah Yolo ataupun tetua pertama Menara Pil kecil yang merupakan orang paling berpengaruh di Menara Pil kecil setelah leluhur Pil.
Sengaja ini ya, jadi di detail-detail gitu biar kalian tuh paham gitu ya guys ya. Nah, berhubung leluhur Pil tidak ada, Suan Kongzi pun mengajak semua orang berhenti ngegibahin leluhur Pil karena semua masalah utama akan diputuskan oleh Dewan Panatua Utama Menara Pil Kecil melalui pemungutan suara. Yolo mengerutkan kening malas ketika mengingat betapa bertele-telenya Dewan Panatua Menara dan pasti bukan hal mudah untuk meyakinkan mereka. Para kepala menara sebenarnya juga merupakan 3 dari 10 anggota Dewan Panatua, namun mereka hanya memiliki 3 suara dan mendapatkan suara lain akan menjadi sesuatu yang sangat sulit. Suan Kongzi merenung sebentar ketika mengatakan mereka bisa mendapatkan 5 suara mengingat ada 2 Panatua yang memiliki permusuhan mendalam dengan aula jiwa. Berhubung masalah ini memang tidak bisa diselesaikan oleh kepala menara, Suan Kongzi pun mengajak Yolo dan Shoyan untuk segera ke menara kecil dan melaporkan masalah ini kepada para tetua. Shoyan baru paham jika menara Pil Kecil berada di sebuah alam kekosongan setelah Suan Kongzi mengajaknya melewati terowongan spasial dalam waktu kurang dari 1 menit. Pada saat Shoyan membuka matanya, dia telah berdiri di atas gunung hijau yang menjulang tinggi dan udara di sekitarnya kaya dengan aroma obat yang pekat. Shoyan mau tidak mau dibuat terkejut setelah menemukan bahwa seluruh gunung dipenuhi dengan banyak taman obat di mana tanaman-tanaman ini telah dibudidayakan langsung oleh para petani obat tua yang memiliki kekuatan spiritual tinggi dalam penilaian Shoyan. Beberapa petani tua itu melangkah maju untuk menyambut Yolo sepanjang jalan, menunjukkan betapa mantan pemenang konferensi Menara Pil itu memang memiliki reputasi cukup besar di kalangan internal menara. Kelompok Shoyan melewati pegunungan sebelum kemudian sampai di rumah batu yang tampak sunyi dan para kepala menara bergegas masuk sebelum keluar lagi dengan tawa pahit. Suan Kongzi kemudian menjelaskan jika mereka memiliki kabar baik dan kabar buruk, di mana kabar baiknya adalah mereka berhasil mendapatkan 5 suara yang mendukung aliansi. Sementara kabar buruknya adalah dalam 3 hari Dewan Tetua Utama akan melakukan seleksi Panatua di mana salah satu bakal calon dengan potensi terbesar adalah saingan abadi masa lalu yang dikenal dengan nama Iblis Tua Hou. Tian Leji sudah menunjukkan rasa putus asa ketika Suan Kongzi mengemukakan bahwa mereka harus mencari cara untuk mencegah Iblis Tua Hou menjadi tetua baru. Suan Kongzi menggelengkan kepalanya saat tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki kualifikasi melawan Iblis Tua Hou kecuali Yolo. Sementara si Abah sudah mengundurkan diri atas kemauannya sendiri dari Menara Pil sehingga kehilangan hak untuk menantang Iblis Tua Hou. Ketika itulah Suang Yi tersenyum sambil menoleh ke arah Shoyan mengatakan meskipun gurunya tidak bisa menantang Iblis Tua Hou, tuan muda ketiga keluarga Xiao yang merupakan juara pertemuan Pil terbaru sekaligus calon penerus kepala menara jelas memiliki kualifikasi untuk menantang si Iblis Tua. Abah langsung mengangguk-ngangguk dan tertawa ketika mendengar saran Suang Yi dengan cepat menunjukkan persetujuan dan berambisi untuk ngasih paham ke si Iblis Tua bahwa bukan dirinya saja yang bisa menginjak-injak Iblis Tua yang sombong tersebut. Shoyan hanya bisa meleng mendengar bagaimana bapak ibu di sekitarnya ini tanpa aba-aba langsung menunjukkan untuk melantunkan genderang perang kepada Iblis Tua. Namun karena memang untuk kebutuhan aliansi, Shoyan juga sama sekali tidak keberatan untuk melakukannya. Shoyan mengerutkan kening ketika mendengar jika seharusnya sekarang Iblis Tua bisa memunikan pil obat tingkat 8 dengan guntur pil 9 warna, menunjukkan betapa Iblis Tua yang satu ini memang layak menjadi seseorang yang menjadi rival Abah sebagai calon pemenang pertemuan pil di masa lalu.
Baru setelah memastikan jika Shoyan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan iblis tua, Suan Kongzi pun meminta guru murid itu untuk tinggal selama 3 hari dan para kepala menara akan segera mencari cara agar Shoyan dapat mengikuti kompetisi bersama iblis tua untuk menentukan pengangkatan tetua baru. 3 hari berlalu dalam sekejap dan Shoyan telah berkenalan dengan banyak alkemis generasi tua di bawah reputasi Yolo ketika lapangan terbuka di atas Gunung Pil yang jarang diketahui orang telah dipenuhi keramaian. Banyak kenalan lama Yolo menyapanya dengan ramah, menunjukkan betapa kepala pavilion bintang jatuh itu memang memiliki beberapa reputasi di menara Pil kecil. Wajah Abah pun dipenuhi dengan senyuman ketika membalas sapaan teman-teman lamanya sebelum sosok berjubah abu-abu kecil dan kurus perlahan berjalan mendekat yang tidak lain adalah iblis tua Hou. Iblis tua Hou berbicara dengan nada julid saat memuji ketidaktahuan diri Yolo karena masih berani datang kembali setelah mundur dengan sangat sombong dari menara Pil bertahun-tahun lalu. Yolo tersenyum tapi tidak membantah ketika berkata bahwa bukan dia yang akan melawan si Hou ini, melainkan muridnya yang secara kebetulan juga mengikuti kompetisi. Iblis tua Hou jelas langsung mengeringit julid, meminta Yolo untuk tidak menggunakan jalur orang dalam untuk membuat muridnya berpartisipasi karena bayi kecil seperti ini jelas tidak punya kualifikasi untuk menjadi tetua menara Pil. Beberapa orang tua yang memang tidak mengenal Shoyan juga menunjukkan ekspresi julid ketika mendengar pernyataan iblis tua Hou sebelum Suan Kongzi menjelaskan kepada semua orang bahwa murid Yolo yang juga dianggap sebagai bayi kecil oleh semua orang ini adalah juara pertemuan Pil yang terbaru. Ekspresi iblis tua Hou berubah gelap saat mendengar bahwa tidak hanya Yolo, bahkan muridnya pun juga menjadi juara pertemuan Pil sebelum menilai jika sepertinya kualitas pertemuan Pil semakin kesini semakin menurun. Namun iblis tua Hou benar-benar kicep setelah Suang Yi mengatakan bahwa Shoyan telah menyempurnakan Pil dengan guntur Pil 5 warna yang bahkan lebih ketat daripada persaingan di zaman Abah Yolo dan iblis tua Hou. Iblis tua hanya bisa mendengus dingin sebelum melambaikan lengan bajunya dan berbalik pergi dengan marah. Puncak Gunung Pil menjadi terdistorsi setelah suara gong terdengar dan 7 sosok tua yang tidak lain adalah para anggota Dewan Tetua Utama muncul di atas panggung batu. Shoyan bercampur dengan kerumunan ketika menunjukkan keterkejutan atas kekuatan para tetua menara, di mana dia bisa menilai ada 2 banseng tingkat menengah, 1 banseng tingkat tinggi, dan bahkan ada 1 orang yang merupakan ahli bintang 2 doseng yang menunjukkan bagaimana kekuatan sebenarnya dari menara Pil hingga dapat disejajarkan dengan antek-antek Dajjal aula jiwa. Ahli doseng dengan pakaian linen itu merupakan tetua pertama menara Pil kecil yang juga orang paling berpengalaman di menara Pil setelah leluhur Pil. Tetua pertama sepertinya telah mendeteksi Shoyan yang sedang mengamatinya sebelum melemparkan tatapan mata yang dipenuhi fluktuasi spiritual padan kepada pemuda yang berdiri di samping Yochen tersebut. Dagu tetua pertama yang bernama Lin Mo itu bergerak sedikit ketika memperhatikan ekspresi Shoyan yang tidak berubah setelah mendapat tatapan tajam darinya sebelum membuat kompetisi dengan tidak banyak basa-basi busuk. Lin Mo tidak menjelaskan ulang aturan pemilihan tetua menara Pil kecil ini dan hanya mengatakan bahwa siapapun yang memunikan pil obat tingkat tertinggi akan menjadi pemenangnya. Baru setelah mendengar kata sambutan dari Lin Mo, banyak alkemis tua segera turun dari panggung batu untuk mencari bahan obat di pegunungan, tidak terkecuali Shoyan yang menarik banyak tatapan bingung seolah bertinyi-tinyi. Shoyan anaknya pejabat mana sampai-sampai bocil FF kayak gini bisa ikutan jadi wakil presiden? Baru setelah mendengar bahwa bocil FF itu adalah murid Yochen yang juga juara pertemuan Pil terbaru, para orang tua itu pun mengangguk paham sekaligus menunjukkan kekaguman setelah mengetahui Yochen yang melegenda mau menerima murid setelah insiden Hanpeng. Penggibahan tentang Shoyan itu tidak berlangsung lama setelah suara logam yang jernih tiba-tiba terdengar menandakan bahwa waktunya pemunihan pil obat telah dimulai.
Segera setelah itu banyak kuali obat dengan aura luar biasa dikeluarkan dari cincin penyimpanan dan api beraneka warna naik ke udara hingga membuat suhu pegunungan menghangat dalam sekejap. Di antara banyak nyala kuali obat yang muncul, kuali api ungu coklat dengan semburat warna putih Shoyan jelas menarik banyak perhatian karena para alkemis berpengalaman ini paham jika seluruh bagian kuali itu terbuat dari api surgawi. Iblis tua yang berada di dekat Shoyan juga segera mengeluarkan tawa dingin ketika melihat Shoyan membentuk kuali dari api, menilai bahwa alkemis-alkemis muda seperti murid Yochen itu memang sering melakukan hal yang mencolok tapi tidak berguna. Yang membuat banyak orang tercengang adalah Shoyan tidak melanjutkan proses penyempurnaan pil setelah membentuk kuali api, malah perlahan menutup mata hingga membuat bahkan Suang Kongzi pun memandang penuh rasa penisyirir. Yolo menjelaskan jika sebenarnya dia telah memberikan 2 formula pil obat tingkat 8 puncak, namun kesemuanya hanyalah pil harta karun tingkat rendah. Setelah Yolo berbicara, Shoyan tiba-tiba membuka kedua matanya dan mengeluarkan manik jambu dari cincin penyimpanan, membuat rombongan bapak-bapak akhirnya paham jika pemuda ini ingin menyempurnakan pil Bodhisattva. Yang menjadi bagong adalah alkemis berpengalaman seperti halnya kepala menara tahu bahwa pil Bodhisattva kemungkinannya sangat kecil untuk menarik guntur pil 9 warna, dan kalaupun berhasil menarik guntur pil 9 warna, standar idealnya masih cukup rendah sehingga agak sulit untuk memenangkan seleksi dengan iblis tua Huo sebagai saingannya. Yolo menghela napas pelan ketika mendengar para kepala menara mulai menunjukkan keraguan kepada Shoyan, namun dia percaya bahwa muridnya yang luar biasa itu pasti memiliki rencananya sendiri. Shoyan juga tidak peduli dengan pandangan penuh justifikasi yang dia terima ketika mengayunkan tangannya dan memasukkan banyak bahan obat ke dalam kuali api. Tangannya dengan lembut menekan udara membuat bahan-bahan obat langka itu segera dimangsa oleh naga api di dalam kuali. Melihat betapa banyak bahan yang dimasukkan Shoyan dalam kuali membuat Suang Kongzi semakin bingung karena sepertinya jumlah bahan ini telah melampaui apa yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil Bodhisattva. Yolo pun tidak bisa banyak berkomentar dan meminta semua orang untuk menunggu sampai akhir pemurnian. Gebrakan Shoyan memang cukup menarik perhatian dalam seleksi ini, namun peserta lain yang dia lawan juga tidak kalah mengejutkan, termasuk yang paling dinantikan adalah iblis tua Hu yang jelas tidak diragukan lagi kemampuan pemurnian obatnya. Orang yang hampir merebut title juara pertemuan pil dari Yochen itu bukan lagi seorang pemuda naif, melainkan bapak-bapak yang kaya dengan pengalaman. Semua orang bisa melihat bagaimana beberapa ramuan obat yang kaya akan energi dilemparkan ke dalam kuali, semakin membuat banyak orang yakin jika sepertinya memang iblis tua Holah yang akan memenangkan seleksi, tidak terkecuali para sesepuh menara pil kecil. Nah, meskipun rekannya yang lain lebih condong kepada iblis tua Huo, Lin Mo entah kenapa terus menunjukkan perhatian kepada Shoyan, seolah tetua pertama menara pil kecil itu dapat menilai jika murid Yochen akan menjadi kuda hitam dalam seleksi kali ini. Ngerti nggak istilah kuda hitam? Kalau nggak ngerti googling dulu ya. Waktu terus berlalu dan 5 hari berlalu dalam sekejap mata dan banyak peserta yang telah mengalami banyak kegagalan, tidak terkecuali Shoyan yang sudah meledakkan 3 kuali bahan obat. Untung dalam 5 hari selanjutnya para peserta telah berada di jalan yang benar dan beberapa alkemis mulai membentuk embrio pil dalam kuali mereka. Awan gelap tiba-tiba berkumpul di langit dan kilat dengan cepat menari melalui menara seperti ular perak ketika guntur pil 7 warna pertama akhirnya muncul, di mana pemandangan seperti ini sudah menjadi fenomena luar biasa kalau terjadi di dataran tengah. Namun karena orang yang mengikuti seleksi tetua menara adalah alkemis luar biasa, mereka tidak menunjukkan banyak ekspresi, bahkan beberapa yang hadir menggelengkan kepala karena menilai siapapun yang memunikan pil dengan guntur pil 7 warna tidak akan mungkin atau memperoleh kemenangan.
Sementara para peserta lain sudah mulai membentuk embrio, bahkan ada yang memanggil Guntur Pil. Yolo mau tidak mau menunjukkan ekspresi pahit setelah khawatir setelah tidak melihat sedikit pun reaksi dari Kuali Shoyan. Sementara itu Suang Kongzi menilai jika sepertinya iblis tua Huo akan menyempurnakan pil misterius setan api, di mana pil yang seharusnya jadi dalam 3 hari itu tidak salah lagi akan menarik Guntur Pil 9 warna. Spekulasi liar ini membuat kekhawatiran semakin memenuhi pikiran Yolo mengetahui bahwa bahan obat yang digunakan Shoyan tidak cocok dengan 2 formula obat yang dia berikan, dan bertinyi-tinyi apakah muridnya memiliki rencana lain. 3 hari berlalu dan hampir semua orang sudah mengetahui bakal pil yang akan dimunikan iblis tua Hoyu. Pil misterius saran api jelas akan memanggil pil Guntur Pil 9 warna dan menjadi Guntur Pil terkuat yang muncul selama proses seleksi. Sementara itu di sisi lain kuali obat Shoyan masih anteng pisan dan hanya menunjukkan pemandangan naga api yang menari di dalamnya. Sementara kuali obat Shoyan tidak menunjukkan tanda-tanda pergolakan, kuali obat iblis tua Huo meledak dengan fluktuasi energi kuat hingga membuat awan petir bergejolak beberapa kali sebelum menampakkan 9 warna yang membuat semua orang berseru penuh kekaguman. Iblis tua Huo baru saja tertawa terbahak-bahak ke arah Yolo seolah-olah meledek mantan rival yang sekarang muridnya telah dia kalahkan. Namun belum sampai puas ketawa, Shoyan meminta mbah-mbah satu itu untuk tidak terlalu senang lebih dulu sebelum menyeringai dan perlahan berdiri di depan semua orang. Tepat ketika Shoyan berdiri, kuali apinya bergetar membuat semua orang bingung karena tidak melihat dan merasakan apapun kecuali Lin Mo yang berkata bahwa ada sedikit riak dalam kuali api. Ketika semua orang kebingungan itulah Shoyan mengepalkan tangannya dan membuat naga api yang melingkar di dalam kuali meraung dan dengan keras meledak hingga menyebarkan gelombang api panas ke seluruh puncak pegunungan. Ledakan naga api Shoyan bertahan cukup lama di langit dengan tekanan yang menakutkan, membuat bahkan Guntur Pil 9 warna iblis tua Huo mulai menunjukkan tanda-tanda penyusutan. Hati iblis tua Huo tenggelam setelah melihat awan guntur 9 warnanya menyusut, namun Shoyan sama sekali tidak mempedulikan teriakan marah mbah-mbah di sampingnya ketika melepaskan tatapan dan suara dingin yang kaya dengan tekanan doki kepada iblis tua Huo dan membuat mantan rival Abah itu terhuyung mundur tidak berdaya. Tidak lagi peduli kepada iblis tua Huo, Shoyan mengubah segel di tangannya secara acak membuat naga api di langit terus meraung dengan fluktuasi energi mengejutkan yang menyebar dari tubuhnya. Sampai di sini, para alkemis tua di puncak gunung hanya bisa dibuat bengong memahami bahwa Shoyan sedang menggunakan metode pil aglomerasi naga api yang bahkan belum mampu dipraktekkan oleh gurunya sendiri alias Xiaochen. Beberapa sesepuh di atas panggung batu pun tidak bisa menahan diri untuk saling memandang sebelum akhirnya menghela napas saat mengakui jika kemampuan murid Xiaochen ini sangat luar biasa. Nah, ketika semua orang dibuat terbagong-bagong dengan naga apinya, kini pegunungan menjadi sangat redup saat awan kelabu dengan cepat berkumpul dari segala arah, namun bukannya memanggil Guntur Pil 9 warna seperti yang diharapkan. Awan berkumpul itu justru mengeluarkan Guntur Pil dengan warna hitam pekat yang membuat Guntur Pil 9 warna iblis tua Huo ketakutan. Yang membuat bahkan Lin Mo terkejut adalah fakta bahwa satu-satunya pil obat di dunia ini yang lebih kuat daripada pil obat tingkat 8 dengan Guntur Pil 9 warna adalah pil obat tingkat 9 yang legendaris. Edi, waduh udah mau menyempurnain pil obat tingkat 9 aja nih Kang Pak Boy. Apakah Shoyan benar-benar akan berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 9 yang legendaris? Dan apakah Shoyan bisa menggagalkan iblis tua Huo jika benar-benar berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 9? Nantikan terus pembahasannya hanya di Gnosis alias Cakra Diva ya. Rama di sini seperti biasa pamit.